Gubernur apaan bro? Guys, tahu nggak kalian? Ya Cak Soleh. Hovifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak boleh, alamat gak balik, bro. Tapi yo, ojo seneng dhisik. Hovifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Baru dipanggil. Tapi tentu kita senang. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone iso yang dijerat hukum tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Nah, dan itu masalahnya. Kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Hovifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih, bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak boleh, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing njaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur. Pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Hovifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik R. KPK periksa Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa terkait kasus korupsi dana hibah APBD. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Tenang. Masyarakat Jawa Timur harap tenang, ya. Karena apa? Karena Ibu Hovifah diperiksa KPK bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Hovifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu katanya. Semoga Ibu Hovifah diberikan kesehatan dan keselamatan dan tidak dijadikan tersangka dan tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi ini. Korupsi ini kan DPR itu ya. Kalau Ibu Hovifah saya yakin tidak korupsi, Ibu Hovifah bersih. Dan saya titip pesan kepada Ibu Hovifah, Ibu minggu depan atau bulan depan kalau dipanggil KPK lagi sebagai saksi datang ya. Agar masyarakat Jawa Timur tahu kalau Ibu Hovifah benar-benar sebagai saksi. Ya. Dadah Ibu. Durennya ada nggak Bu? Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK.
Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Hovifah akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia mukbang, bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa sih kok Bu Hovifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya ya, baru deh. Bu Hovifah ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Hovifah tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Hovifah harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Hovifah terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gua nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gua ya, kalau emang Bu Hovifah nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir, konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir. Nggak bisa juga guys, bisa jadi karena memang Bu Hovifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih apa ya, lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Hovifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Hovifah itu sudah menjabat 2 periode jadi gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Hovifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Hovifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu, say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar, ternyata salah. Bisa juga yang kita pikir salah, ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Hovifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh. Tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka. Tapi ya jangan sampai bener-bener mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah, apapun itulah ya, jangan cuma jago konten aja, jangan cuma jago bikin TikTok aja, tapi juga belajar tentang akuntabilitas, tentang transparansi, gimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Karena kalau kalian udah jadi pemimpin suatu daerah, pemimpin negara gitu ya, udah jadi pejabat besar, ya diri kalian itu seutuhnya tuh untuk rakyat, udah bukan mikirin diri lo lagi. Konten di TikTok bisa diundur sayang, tapi rakyat nggak bisa diundur. TikTok bisa diundur, keadilan nggak bisa diundur. Sahabat bahagia, hari ini hari Jumat ya, hari keramat ya. Bu Hovifah dipanggil KPK. Kaitan dana hibah 2 triliun itu loh. Ya opo iki? Arek Jawa Timur. Iku sing kaitane dana hibah 2 triliun yang sudah ada 21 tersangka itu loh. Kantor gubernur sudah digeledah, kantor wakil gubernur sudah digeledah. Ribet banget nih. Apalagi Cak Soleh juga sudah teriak-teriak ya Cak Soleh. Nah ini mudah-mudahan sekarang kan masih sebagai saksi, cuman kalau dipanggil hari Jumat itu rata-rata ndak pulang. Katanya Cak Soleh begitu. Rata-rata kalau dipanggil KPK hari Jumat, nanti pulang-pulang keluar saja pakai baju oranye. Waduh. Ya paling tidak anggaran dana hibah 2 triliun itu kalau sudah ada 21 tersangka itu tidak ada di kalangan pemerintahan. Padahal dari beberapa kepala dinas pendidikan itu juga terkait dengan pungutan-pungutan liar yang ada di SMA itu kan sampai sekarang belum. Terus juga Bank Jatim yang kurang lebih hampir 500 miliar itu juga belum ada perkembangannya sampai sekarang. Nah sekarang Bu Hovifah dipanggil sama KPK, tapi kayaknya nggak datang kayaknya.
kayaknya Mangkir, nggak Pak. datang. Kalau dia datang, ya itu tadi trauma, karena kalau hari Jumat itu biasanya nggak pulang dari KPK terus pakai baju oranye, terus akhirnya ya gitulah. Makanya teman-teman, mendekati ini kan, apalagi ini bulan Suro. Kalau orang Jawa itu bulan Suro, orang Jawa Timur bulan Suro itu sakral, apalagi hari Jumatnya ya. Iya, Pak. Ya terserah kalian lah, mau Bu Kofifa itu sebagai saksi atau nanti terjadi tersangka, itu terserah pendapat teman-teman semuanya. Tapi di Keranjang Kuning ini ada kaos untuk 17-an, mumpung masih jauh ya kan. Bulan Juni persiapan kaos keren-keren pokoknya. Yang mau pakai untuk 17 Agustus HUT RI yang ke-80 di sini ada ya. Makanya jangan sampai hadiah Provinsi Jawa Timur ini mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, nanti Bu Kofifa jadi tersangka lagi pakai rompi oranye. Pendapat kalian gimana teman-teman di sini? Terserah lah ya. Ya, terserah. Belum lagi yang lain. Soalnya kan sudah digeledah itu di kantor gubernur sama kantor wakil gubernur. Ya. Aduh. Ya sudahlah. Apa pendapat Anda tulis di kolom komentar ini ya teman-teman ya. Kasihan ya Bu Kofifa ya. Bagaimana Mas Emil? Nggak tahu nggak